Prime, podcast for curious mind. What's Trending KBR Pagi, siaran pagi radio paling update. Halo, ketemu lagi di What's Trending bersama saya, Naomi Liandra. Hari ini saya mau ajak Anda untuk memperingati hari pertama dari 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan. 16 Days of Activism Against Gender Violence. Itu adalah kampanye internasional untuk mendorong upaya-upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan di seluruh dunia. Jadi setiap tahunnya kegiatan ini berlangsung dari tanggal 25 November sampai dengan tanggal 10 Desember yang merupakan Hari Hak Asasi Manusia HAM Internasional. Nggak hanya di dunia nyata, kekerasan terhadap perempuan juga mengancam di dunia digital. Tentu diperlukan berbagai upaya untuk juga membentengi perempuan dan anak dari kejahatan di ranah daring. Salah satunya yang dilakukan Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi yang berkolaborasi meningkatkan literasi digital bagi perempuan dan anak di Indonesia. Menurutnya, perempuan dan anak sering menjadi korban kejahatan digital. Kemkomdigi bersama Kemen PPPA juga akan melibatkan perempuan untuk mendapatkan literasi digital. Menurut Menteri Mutia, dari data yang didapatkan, korban terbanyak penipuan transaksi keuangan digital adalah perempuan. Karenanya, Kementerian Komdigi bersama Kementerian PPPA bakal meningkatkan kapasitas perempuan dan anak dalam memanfaatkan teknologi supaya lebih aman. Selain itu juga akan meningkatkan konektivitas di daerah pedesaan supaya perempuan dan anak bisa lebih berdaya dalam mengakses informasi dan teknologi untuk kesejahteraan. Kata dia, kalau perempuan punya akses terhadap informasi, maka mereka juga akan menjadi perempuan yang berdaya. Nah, hal ini yang bakal terus digiatkan ke depannya. Sementara itu, Menteri PPPA Arifah Fauzi menekankan kolaborasi lintas sektor untuk mendukung program Ruang Bersama Merah Putih bersama seluruh kementerian dan lembaga untuk menjauhkan anak dari media sosial dan menekan angka kekerasan kepada perempuan. Ia menerangkan, dalam Ruang Bersama Merah Putih, anak-anak yang suka tari akan didatangkan pelatih tari, yang suka menulis, yang suka menggambar, yang suka menyanyi, yang suka main drama, akan didatangkan mentor-mentornya. Sedangkan bagi perempuan akan disediakan sarana untuk curhat. Oke, kita akan bahas lebih dalam soal literasi digital buat perempuan dan pembatasan medsos bagi anak setelah komen netizen plus 62 berikut ini. Yang pertama komentar @pinxx. Selain pornografi dan seks predator, ada bahaya lain yang mengancam di sosial media bagi anak-anak dan remaja. Hasrat ingin populer yang tidak terkendali. Demi angka likes dan follower, semua dilakoni, walau kontennya tidak layak atau tidak pantas. @ixx. Orang tua yang melepaskan anak-anak usia minor berselancar di internet tanpa pendampingan dan penjagaan yang ketat sesungguhnya adalah ortu yang abai. Ortu macam begini banyak di Indonesia. @xx. Setuju, terima medsos harus 18+. @hamxx. Setuju, tapi juga harus ada edukasi untuk orang tua. Tidak boleh juga ketergantungan dengan media sosial. Kadang itu sering terabaikan. @rosxx. Semoga jadi kabar yang bagus dan menyenangkan untuk orang tua. Semoga segera terrealisasikan. @ixx. Yang seharusnya jadi tugasnya orang tua malah menjadi concern negara. I don't agree with this. @gamexx. Sebenarnya ada baik dan buruknya sih, tapi yang jelas gak semua urusan tuh diatur negara. Ada beberapa yang dibalikin lagi ke kebijakan keluarga masing-masing. Mungkin di masa depan gak ada lagi yang bilang, nakal banget, anaknya siapa sih? Tapi nakal banget, warga negara mana sih?
@chalxx. Konsepnya sih bagus, tapi lihat aja penerapannya gimana. @dimxx buatin kayak majalah digital segala hal terkait ibu dan anak, gizi, pertumbuhan anak, parenting, keuangan, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. Banyak ibu-ibu sekarang mantengin HP berjam-jam bukannya sosmed mah berita-berita gosip abal-abal atau hoax. Yang terakhir, komentar @katxx. Semoga tidak ada penipuan-penipuan lagi apapun bentuknya. Masih bahas soal literasi digital buat perempuan dan pembatasan medsos bagi anak. Nah, sekarang kita akan simak bersama Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid yang mengungkap niatan untuk makin menggiatkan literasi digital bagi perempuan. Berikut penuturannya. Yang sudah berjalan itu pertama literasi digital, jadi memang kita melibatkan perempuan untuk kemudian diberikan literasi digital. Kita tahu salah satu korban terbanyak baik itu penipuan, transaksi keuangan lah ya, di digital itu banyak perempuan gitu. Jadi kemarin misalnya ketika kita temui rata-rata audiensnya perempuan setiap giat-giat kita. Tapi kita akan masifkan gitu ya. Jadi ini akan lebih banyak lagi keberpihakan terhadap perempuan untuk literasi digital. Segala lini baik itu transaksi keuangan, pornografi itu banyak sekali korbannya perempuan di dunia maya. Kemudian yang kedua ada kerjasama dalam connectivity. Jadi di beberapa daerah yang kita rasa di situ belum terhubung dengan baik, maka akan kita, karena perempuan ini kalau punya akses terhadap informasi, mudah-mudahan dia menjadi perempuan yang lebih berdaya. Mungkin itu yang sudah kita lakukan dan akan kita giatkan kembali ke depan. Lantas bagaimana ruang bersama Merah Putih nanti bekerja dan bisa menghindarkan kekerasan bagi perempuan dan menjauhkan anak dari dampak buruk media sosial? Kita dengarkan bersama penjelasan dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifah Fauzi. Jadi ruang bersama Merah Putih ini adalah kelanjutan dari desa atau lurah yang ramah perempuan dan anak. Kalau selama ini itu menjadi fokusnya Kementerian Pemberdayaan Perempuan. Tetapi ke depannya kami ingin bahwa ruang bersama Merah Putih ini kolaborasi dari seluruh kementerian. Jadi misalkan di desa A, ruang bersama Merah Putih ini bukan secara fisik bangunannya ya, tetapi lebih kepada fungsinya. Jadi misalkan bayangan kita gitu ya, anak-anak pulang sekolah, mereka langsung menuju ke ruang bersama Merah Putih gitu ya. Karena kita berharap anak-anak ini kan nggak bisa dilarang untuk tidak bergadget ria gitu ya. Maka ketika kita melarang nggak boleh bergadget ria, kita harus memberikan solusi. Anak-anak sekarang nggak bisa, nggak boleh ya main HP. Tapi kita nggak kasih solusi, nggak bisa gitu. Jadi nanti mereka pulang sekolah, bayangan kita ya, mereka akan berlomba-lomba tertarik dengan ruang bersama Merah Putih itu, karena di sana kita akan siapkan semua kebutuhan anak-anak. Jadi anak-anak yang punya passion menggambar, melukis, menyanyi, menari gitu ya, akan kita fasilitasi bekerja sama dengan Kemendikdasmen untuk menyediakan gurunya gitu. Kemudian anak-anak kita siapkan juga permainan tradisional karena permainan tradisional itu filosofinya tinggi sekali. Iya, betul. Tidak ada permainan tradisional yang mainnya sendiri. Dari galasin, dari congklak, di situ menanamkan karakter bagi anak-anak bagaimana bekerja sama. Mereka antri, kemudian sportif, nggak boleh curang, terus tidak memandang si A agamanya apa, si B dia kaya atau enggak. Anak-anak bermain itu ya mereka bermain natural. Fokusnya gitu. Buat main aja, nggak mikirin yang lain. Jadi melatih menanamkan karakter bersama dalam perbedaan, beda agama, beda ini dimulai dari kecil gitu. Jadi kita berharap menanamkan nilai-nilai kebersamaan, nilai-nilai toleransi melalui permainan. Kemudian kita melihat bahwa anak-anak kita sekarang nggak mengenal tokoh-tokoh pahlawan Indonesia.
Mereka lebih banyak tahu dari Korea, dari Jepang gitu ya. Mereka tokohnya dari sana. Kenapa? Karena mereka memang tidak tahu siapa Soekarno, siapa Sudirman, Cut Nyak Dien, R.A. Kartini gitu ya. Padahal itu pahlawan-pahlawan kita. Kalau anak-anak kita bisa mengenal lebih jauh, mereka pasti akan bangga dan menjadikan pahlawan-pahlawan kita menjadi tokoh idola mereka. Nah ini kita akan bekerja sama dengan Kementerian Kebudayaan untuk menyediakan buku-buku sejarah dan mendatangkan pendongeng yang bercerita tentang Indonesia gitu ya, supaya anak-anak ini nilai-nilai Pancasila itu sudah tertanam sejak kecil gitu. Dulu waktu kita kecil kan saya terutama ya di Jakarta Pusat gitu, kita main teman-temannya non-muslim semua. Jadi dulu tuh nggak ada masalah gitu. Terus, nah sekarang itu menjadi sesuatu yang aneh ketika seseorang berteman dengan beda agama ketika masih kecil. Jadi saya pernah bertemu dengan seorang anak, kamu agamanya beda, kita nggak boleh main gitu. Ini menurut saya sesuatu yang tidak baik gitu. Maka dengan ruang bersama ini, siapapun mereka dengan latar belakang apapun, mereka bermain bersama di sana. Kemudian nanti kita lihat apakah anak-anak di situ stuntingnya masih berapa anak. Oh itu berarti dinas kesehatan yang akan lebih proaktif di desa tersebut. Oh ibu hamil kok masih ada anemia ini. Kita tinggal tunjukkan kepada dinas kesehatan, Pak, ini di warga desa sini masih ada ibu yang anemia, monggo gitu kan. Kemudian jangan salah juga, ibu-ibu itu juga edik terhadap gadget ya, jadi bukan anak-anaknya aja. Jadi bagaimana ibu ini juga menyadari bahwa bisa memberikan pola asuh yang baik untuk anak-anaknya. Maka si ibu ini harus diberikan parenting ya, kemudian dilatih juga keterampilannya supaya bisa mandiri, sejahtera gitu ya untuk keluarga. Jadi ruang bersama Merah Putih ini adalah sebuah gerakan, bukan event. Tetapi gerakan yang menggerakkan masyarakat untuk empati kepada sesama warganya. Jadi ketika ada KDRT, kita bisa deteksi lebih awal gitu ya. Kok dia, kenapa ya di sininya kok biru-biru gitu. Kita bisa tanyakan. Kita akan ciptakan juga di situ ruangan yang nyaman untuk ibu-ibu yang ketika akan curhat. Jadi mereka tidak merasa berjarak gitu. Jadi kami berharap kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan terhadap anak bisa dideteksi sejak dini ketika masyarakat juga saling berempati dengan lingkungan. Kembali lagi di What's Trending yang masih bahas soal literasi digital buat perempuan dan pembatasan medsos bagi anak. Nah, bagaimana nih agar literasi digital dan ruang bersama Merah Putih bisa melindungi perempuan dan anak? Kita akan obrolin bersama dengan pendiri Sejiwa Foundation, Dina Haryana. Halo Mbak Dina, apa nih pandangan Anda tentang upaya pemerintah untuk membatasi penggunaan media sosial pada anak? Apakah menurut Anda ini adalah langkah yang tepat? Wow, ya aku bahagia sekali karena sebenarnya itu yang kami kampanyekan ya di lembagaku Sejiwa. Jadi memang kasus-kasus anak yang mengalami kecanduan gadget itu sudah banyak banget, dan kalau mungkin sudah dengar ya, banyak rumah-rumah sakit jiwa kan itu banyak didatangi oleh anak dan remaja yang teradiksi gawai. Jadi sebenarnya aku bahagia sekali nih Ibu Menteri peduli ya dengan isu ini dan melakukan langkah yang menurut aku sangat tepat. Nah, jadi kalau kita melihat bahwa anak-anak itu sebetulnya kan butuh sekali banyak bermain ya. Nah, ini yang kami kampanyekan itu adalah anak-anak itu berada di ruang internet itu ya dengan memahami prinsip 3S. Ini aku taruh dulu ya 3S ya. Di mana screen time-nya itu harus sesuai dengan usianya. Nah, makin muda tentunya makin sedikit. Iya, jadi kalau kami itu mengkampanyekan 0 sampai 5 tahun itu tanpa gadget, Mbak. Jadi anak-anak betul-betul bergerak, bermain, berkomunikasi dengan orang lain, mengamati lingkungannya, sehingga dia cerdas dan dia termotivasi untuk berkreativitas. Dan dalam konteks dia aktif
berkreasi, bergerak, ngobrol, berkomunikasi dengan banyak orang, mencermati lingkungannya, itu tumbuh kembang otak, fisik, emosi, dan sosialnya itu akan sangat baik gitu. Nah, tetapi yang terjadi sekarang adalah anak-anak ini banyak, boleh aku bilang terjerat oleh gadget karena ada ketidakfahaman orang tua dalam memberikan gadget kepada anak-anak tanpa batasan apapun. Nah, itu tadi screen time, kalau anak-anak 0 sampai 5 tahun tuh kami meminta para orang tua dan orang-orang dewasa itu untuk menstimulasi mereka ya lewat play, connect, explore, Mbak. Bermain, berkomunikasi, dan mengamati. Play, connect, explore. Iya. Nah, nanti sesudah dia 6 tahun sampai 9 tahun, itu perkenalan dengan gadget itu nggak begitu aja, masih dipinjamkan gitu. Dan itu cukup 1 jam saja, 1 hari dalam 24 jam. Itu di atas usia 5 ya sampai 9 tahun gitu. Dan itu harus ada resep yang kedua. Tadi kan screen time ya. Harus ada resep yang kedua yaitu screen break alias jeda digital. Kalau screen time tadi waktu layar, maka screen break adalah jeda digital. Jadi katakanlah dia anak umur 6 sampai 9 tahun. Katakanlah kita kasih dia cuma 1 jam dalam 24 jam. Itu makin muda itu harus jedahnya itu lebih cepat. Misalnya kalau dia masih 6 tahun, setiap 10 menit itu jangan diterusin gitu. Dia harus lepas dari gadget dan dia harus melakukan hal-hal yang lain gitu yang terkait dengan play, connect, explore tadi gitu. Nah, kemudian nanti antara 9 sampai 13 bisa kita tambah 2 jam 1 hari. Itu pun harus ada jeda layar. Nah, udah makin gede, kita bisa berikan misalnya 15-20 menit sekali dia harus beranjak dari duduk dan menggunakan gawai tadi. Gitu. Kemudian nanti 13 sampai 16 gitu, bisa 3 jam. Lagi-lagi, setiap setengah jam dia harus berdiri, lakukan sesuatu, main gitar, apa aja tapi bukan berada dengan gadgetnya. Nah, nanti di atas 16 sampai 18 ini sudah bisa nih 4 jam 1 hari begitu. Tapi tetap itu mungkin dalam 40 menit itu harus berhenti lalu lakukan sesuatu. Itu adalah tadi screen time dengan break. Nah, kemudian screen zone itu adalah bagaimana anak-anak tidak kita biarkan menggunakan gadget di zona-zona yang bisa membahayakan mereka atau tidak tepat untuk mereka. Contoh, di kamar. Ini mengkampanyekan no gadget policy untuk keluarga menggunakan gadget di dalam kamar. Begitu. Nah, kamar ibu harus untuk tidur. Dan seluruh keluarga termasuk bapak ibu yang memberi contoh yaitu buatlah kayak semacam upacara untuk melepaskan gadget sebelum tidur sehingga kan itu benar-benar tidur lalu tidak jadi seperti saat ini mama papanya udah tidur dia main gadget terus nggak berhenti sampai bahaya sekali ini berlebihan dan dia sulit bangun pagi. Tapi yang lebih membahayakan lagi adalah apabila dia dideteksi oleh predator anak gitu. Predator anak tahu dia orang tua tidur kira-kira jam berapa. Mereka mulai nih mendekati, merayu-rayu, ngajakin main game. Bisa nggak tidur anak kita dan nggak bisa terjadi tumbuh kembang otak anak yang optimal. Dan itu akan mengganggu tumbuh kembang dia secara fisik, emosi, sosialnya, akademisnya, semua akan terdampak. Nah, jadi itu tadi anak kita harus ikuti tadi screen time, screen zone. Nah, selain kamar, itu kita juga mengkampanyekan zona ruang. Itu adalah wilayah untuk keluarga saling terkoneksi, ngobrol, makan bersama, bermain, main gitar, apa saja. Intinya adalah jangan ada keluarga itu menggunakan gawai ketika itu adalah waktunya mereka menyatukan hati dan fisik mereka. Karena bahaya sekali kalau anak cepret-cepret ya memfoto dirinya dan itu bisa membahayakan kalau dia kirim ke pacarnya atau apa. So intinya gini,
anak-anak ini terjerat ya karena tidak arahan dari para orang, karena orang tua tidak tahu apa yang mengarahkannya bagaimana begitu. Sekarang ketika ada himbauan dari pemerintah, yuk kita batasi anak-anak, maka mereka kan bisa larinya pada PCE tadi, Mbak, play, connect, explore tadi. Nah, tradisional bagus sekali karena permainan tradisional itu sangat mengajak anak untuk kreatif, menyenangkan. Untuk tumbuh mereka itu otaknya tuh luar biasa berkembang ya, semangatnya berkembang dan mereka luas gitu, minatnya itu nggak cuman di ruang digital ya, duduk ya udah scroll sana sini gitu ya, tapi mereka betul-betul terkoneksi dengan lingkungannya dan membangun pertemanan dan membangun mungkin kolaborasi, ngajakin bikin apa bersama, masak bareng, kayak sepedahan bareng dan sebagainya. Jadi semangat hidup itu akan betul-betul baik dan itu adalah ruang juga ya untuk mereka menambah yang namanya learning. Oke, lalu sementara itu bagaimana cara efektif literasi digital yang menyasar perempuan dan anak? Mari aku gambarkan 3 macam kategori orang tua. Pertama adalah orang tua yang kecakapan digitalnya bagus, digital skills bagus, ya, dan parentingnya bagus. Ini saja parenting bagus, digital skills bagus, masih belum tentu anaknya aman kalau dia tidak belajar terus mengenai fitur-fitur keamanan anak di ruang digital. Kategori 2, ini ada orang tua yang digital skills-nya bagus, tapi dia sibuk sendiri ya, arisan kayak pokoknya kegiatan apa saja, bahkan dia mungkin berlebihan di ruang digital. Biasanya mereka ini, para orang tua yang kayak gini, memberikan gadget pada anak dan membiarkan mereka tanpa arahan dan dampingan. Maka pada kategori kedua ini, walaupun dia cakap digital si orang tua, tetap anak sangat tidak aman begitu. Nah, yang ketiga, ini adalah orang tua yang digital skills-nya nggak ada karena dia nggak punya smartphone. Dia hanya punya HP jadul. Padahal anaknya dengan menabung itu mau dibelikan smartphone karena harus dipakai untuk belajar dan lain-lain. Nah, orang tua yang kayak gini, tipe 3 ini, dia nggak punya sama sekali ide isu-isu apa yang ada di internet. Apalagi dia nggak punya pengasuhan di ruang digital. Gitu, pengetahuannya nggak ada. Nah, jadi bisa bayangkan dari ketiga macam kategori ini, katakanlah kalau masing-masingnya yaitu sepertiga dari jumlah orang tua. Berarti 2/3 dari jumlah orang tua yang ada, itu mereka tidak melakukan tugasnya untuk good parenting di era digital. Sangat berdampak pada tidak amannya anak di ruang digital. Baik, lalu kalau rekomendasi Anda terkait literasi digital perempuan supaya terhindar dari kekerasan dan penipuan di ranah digital? Waspada dan selalu berpikir bahwa orang strangers itu bisa jadi menjerat kita di dalam permasalahan. Begitu. Jadi aku sih sarankan jangan mudah untuk percaya pada orang, ya. Kemudian ayolah kita tidak mudah untuk memberikan data pribadi kita di ruang digital, siapa diri kita. Kita lagi galau juga jangan masuk ke galauan kita di sana, karena bisa aja orang-orang itu merespon gitu ya, dan lama-lama terjadilah hubungan yang menjurus kepada hal-hal yang membahayakan para perempuan ini. Baik, terima kasih Bu Dina. Kita juga mau bertanya nih soal ini kepada pemerhati anak dan pendidikan Retno Listiarti. Sudah tersambung dengan Bu Retno? Gimana nih cara efektif literasi digital yang menyasar perempuan dan anak? Membatasi penggunaan media sosial kepada anak-anak itu adalah hal yang tepat ya kalau pemerintah ingin melakukan. Tetapi ini mungkin secara implementasi agak sulit karena sangat bergantung kepada orang dewasa di sekitar anak, seperti pengawasan dan pendampingan orang tua serta para guru. Jadi yang memang pertama kali harus diedukasi adalah orang dewasa di sekitar anak, baik itu lewat pengasuhan keluarga maupun melalui pengasuhan positif di sekolah ya. Jadi ini anak-anak harus diedukasi, misalnya kenapa hal tersebut gitu ya harus dibatasi. Ya, apa bahayanya
bahayanya buat mereka kalau kemudian tidak dibatasi. Nah, salah satunya adalah misalnya mengajarkan kepada anak untuk tidak membuka identitas pribadi di dalam media sosial seperti nama lengkap, alamat rumah, sekolah, ya, dan lain-lain yang sifatnya memang pribadi dan bisa dilacak oleh orang di dalam media sosialnya. Kemudian juga anak-anak harus diajarkan untuk ketika ada inbox gitu ya di FB-nya atau ada DM gitu ya di IG-nya, kemudian dari orang asing itu untuk tidak ditanggapi ya, atau kemudian mengadukan kepada orang tuanya kalau ada pesan-pesan yang sebenarnya tidak dipahami anak atau berbau seksualitas, misalnya pornografi ya dan lain-lain. Itu penting sekali gitu. Lalu bagaimana anak ini juga terbuka ya pada orang tuanya, kemudian juga orang tuanya berteman di media sosial anak, itu menjadi hal yang penting karena Indonesia ini untuk kekerasan seksual secara daring yang dimulai melalui perkenalan di media sosial maupun melalui perkenalan ketika bermain game online, itu ternyata kekerasan seksual daring Indonesia sudah menempati urutan 10 tertinggi di dunia. Rekomendasi Anda seperti apa literasi digital ini harus dilakukan? Perempuan-perempuan dewasa saja banyak yang mengalami penipuan, banyak yang mengalami kekerasan seksual secara daring, ya apalagi ketika masih usia anak, termasuk pemerasan secara daring. Ini penting juga dibuat gitu ya edukasi ini dalam bentuk-bentuk video menarik ya, video pendek di TikTok, di Instagram, agar bisa di-share kemana-mana dan disebarluaskan dan mungkin mau disimak. Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus menyatakan bahwa virus monkeypox (Mpox) masih merupakan darurat kesehatan masyarakat internasional. Tedros mengungkapkan Komite Darurat WHO telah memberi rekomendasi untuk mempertahankan status darurat global atas meningkatnya jumlah kasus, penyebaran yang meluas, tantangan operasional, serta perlunya respon yang konsisten dari negara-negara dan mitra internasional. Tedros juga mengimbau negara-negara yang terdampak untuk meningkatkan upaya penanggulangan dan mendesak kolaborasi global untuk mengakhiri wabah tersebut. Mpox merupakan penyakit zoonosis yang dapat menular melalui kontak fisik erat dengan individu atau hewan yang terinfeksi serta bahan yang terkontaminasi. Gejalanya mencakup ruam, demam, sakit kepala, serta pembengkakan kelenjar getah bening. Pihak imigrasi Malaysia menangkap 35 warga negara Indonesia WNI yang diduga terlibat dalam kasus perdagangan orang di negara bagian Kelantan. Dalam operasi khusus untuk membongkar sindikat perdagangan manusia, total 47 orang ditangkap. Petugas menyita paspor, izin perbatasan, uang tunai, serta beberapa telepon genggam. Berdasarkan informasi sementara, Kementerian Luar Negeri Indonesia menyebutkan para WNI tersebut bukan sebagai pelaku, melainkan korban yang menggunakan jasa sindikat untuk memasuki Malaysia secara ilegal. Saat ini KBRI Kuala Lumpur sedang memantau kasus ini dan memastikan hak hukum WNI yang terlibat terpenuhi. V, anggota BTS, akan merilis single digital baru bertajuk Winter Ahead pada 29 November 2024. Pada single ini, V berkolaborasi dengan penyanyi Park Hyo-shin. Lagu bergenre jazz pop ini menandai karya pertama V setelah merilis Friends pada Maret 2024. Winter Ahead mengisahkan kebahagiaan yang ditemukan dalam kebersamaan dengan orang terkasih, serta diharapkan dapat memberikan nuansa hangat untuk mengakhiri tahun 2024. Single ini akan tersedia di berbagai platform streaming musik seperti Spotify dan YouTube Musik. WhatsApp Indonesia. WhatsApp Indonesia kita mulai dari Serang, Banten.
Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Mendes PDT, Yandri Susanto, berencana mengimplementasikan digitalisasi dalam pengawasan dana desa di 75.000 desa di Indonesia. Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi pengelolaan dana desa. Dalam kunjungan kerjanya ke Desa Kopo, Kabupaten Serang, Banten, Yandri menekankan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia SDM bagi kepala desa, terutama dalam hal pengelolaan dana desa. Menurutnya, digitalisasi dana desa akan menjadi pedoman yang mempermudah kepala desa dalam mengelola dana tersebut, terutama untuk pengembangan badan usaha milik desa BUMDes yang memiliki peran strategis dalam meningkatkan ekonomi lokal. Sebagai bagian dari sosialisasi, Yandri juga memberikan bantuan senilai 75 juta rupiah untuk pengembangan BUMDes Kopo Sejahtera. Selanjutnya ke Yogyakarta. Menteri Kebudayaan Fadlizon berkomitmen untuk mengupayakan pemulangan manuskrip kuno milik Keraton Yogyakarta yang saat ini masih berada di Inggris. Fadli menjelaskan manuskrip tersebut kemungkinan besar dibawa oleh Thomas Stamford Raffles pada tahun 1812 saat penyerbuan Keraton Yogyakarta oleh pasukan Inggris dalam peristiwa Geger Sepehi. Meskipun Sultan Hamengkubuwono X sudah menerima sekitar 170 naskah dalam bentuk digital dari Inggris, Fadli menegaskan jumlah manuskrip asli yang masih tersimpan di sana jauh lebih banyak. Pemulangan manuskrip ini akan dilakukan melalui jalur formal dengan mengajukan permohonan langsung kepada pemerintah Inggris. Menurut Fadli, langkah ini penting karena manuskrip tersebut merupakan bagian dari warisan budaya Indonesia yang dirampas selama penjajahan. Fadli juga mencontohkan negara lain seperti Mesir yang berusaha memulangkan mumi mereka dan Yunani yang menuntut pengembalian bagian Parthenon dari British Museum sebagai inspirasi bagi Indonesia. Terakhir mampir ke Bengkulu. Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, resmi ditetapkan oleh Kementerian Pertanian sebagai sentra hortikultura yang meliputi tanaman sayuran dan buah-buahan. Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan di Stankan Kabupaten Rejang Lebong, Amrul Ebi menyampaikan, penetapan ini bertujuan mendukung program ketahanan pangan dan makan siang bergizi yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Produksi hortikultura Rejang Lebong tidak hanya memenuhi kebutuhan daerah setempat dan Provinsi Bengkulu, tetapi juga menjadi tumpuan bagi kabupaten atau kota di luar provinsi. Kabupaten ini dikenal sebagai penghasil tanaman hortikultura seperti brokoli, kol, wortel, serta buah-buahan seperti jeruk, stroberi, dan durian. Beberapa kecamatan yang menjadi penghasil utama sayuran adalah Selupu Rejang, Sindang Kelingi, Curup Timur, dan Curup Selatan. Sementara durian banyak dihasilkan di Kecamatan Lembak. Amrul Ebi berharap penetapan ini akan mendorong peningkatan produksi dan meminta dukungan dari pemerintah pusat, terutama dalam hal bantuan sarana dan prasarana produksi Saprodi untuk memaksimalkan hasil pertanian lokal. Demikian WhatsApp Indonesia hari ini. Terima kasih ya sudah mendengarkan What's Trending. Jangan lupa terus dengarkan podcast What's Trending di kbrprime.id dan aplikasi mendengarkan podcast lainnya. Naomi Liandra pamit, stay safe and happy. Bye!